Di tengah hiruk-pikuk sebuah kota besar yang tak pernah tidur, ada sebuah masjid tua yang berdiri megah di tengah alun-alun. Masjid itu menjadi tempat singgah para musafir, tempat berkumpulnya jamaah untuk salat berjamaah, dan pusat berbagai kegiatan keagamaan. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pemandangan unik di sana, seorang kakek tua yang hampir setiap hari terlihat tidur atau duduk termenung di teras masjid. Namanya Mbah Qasim. Mbah Qasim berpakaian sangat sederhana. Sarungnya penuh tambalan, bajunya lusuh, pecinya sudah pudar warnanya. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan matanya sayu seperti orang yang selalu lelah. Orang-orang yang lewat sering menganggapnya gelandangan atau pengemis yang memilih tinggal di masjid. Tidak jarang, jamaah baru yang tidak mengenalnya akan memandang dengan tatapan heran, atau bahkan sinis. Namun, ada satu hal yang membuat sebagian marbot masjid mulai curiga, Mbah Qasim hampir tidak pernah terlihat benar-benar tidur nyenyak. Meski matanya terpejam, bibirnya sering bergerak pelan, seperti mengucapkan zikir. Kadang terdengar lirih kalimat, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, di sela napasnya. Ia tidak pernah meminta uang kepada siapapun, tapi anehnya selalu ada yang memberinya makanan atau minuman. Kadang dari jamaah yang baru keluar dari masjid, kadang dari pedagang kaki lima di sekitar alun-alun. Dan anehnya lagi, makanan yang ia terima seringkali ia bagikan kembali kepada pengemis lain di sekitar masjid, padahal ia sendiri tidak punya apa-apa. Bagi sebagian orang, Mbah Qasim adalah misteri. Ia jarang bicara. Jikapun bicara, suaranya lembut, matanya teduh, dan selalu menyebut nama Allah di sela kalimatnya. Namun, tak sedikit pula yang menganggapnya beban masjid. Pernah suatu hari, seorang pria yang dikenal sebagai Pak Haji di kampung sebelah datang ke masjid. Melihat Mbah Qasim duduk bersandar di pilar teras, ia langsung menegurnya. "Kakek, jangan tidur di sini. Ini rumah Allah, bukan tempat tidur," bentaknya. Mbah Qasim membuka mata perlahan, menatap Pak Haji itu sambil tersenyum tipis. "Maafkan saya, Nak. Saya cuma numpang istirahat sebentar." Pak Haji itu mendengus dan menggeleng. "Kalau mau istirahat, di rumah saja. Jangan bikin masjid ini kelihatan seperti tempat gelandangan." Ia pun pergi, meninggalkan Mbah Qasim yang hanya menunduk. Namun, beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Pak Haji yang mengusir Mbah Qasim tiba-tiba jatuh sakit. Penyakitnya aneh, dokter tidak bisa menemukan penyebab pastinya. Saat sedang terbaring lemah, ia bermimpi melihat seorang kakek tua bersarung lusuh datang dan menyentuh dahinya sambil berkata, "Jangan sombong di rumah Allah, Nak." Ketika bangun, ia merasa badannya enteng, seperti tidak pernah sakit. Tanpa menunggu lama, ia bergegas ke masjid, mencari Mbah Qasim untuk meminta maaf. Cerita lain datang dari seorang pedagang kaki lima. Suatu malam, pedagang itu hampir kehilangan seluruh dagangannya karena gerobaknya tergelincir ke jalan raya yang ramai. Di detik-detik terakhir, ia merasa ada tangan kuat yang menariknya ke belakang. Saat menoleh, ia melihat Mbah Qasim berdiri di sampingnya, tersenyum. "Hati-hati, Nak. Dunia ini cepat sekali berubah, seperti roda daganganmu," ucapnya pelan. Pedagang itu menunduk, tapi ketika ia mengangkat kepalanya lagi, Mbah Qasim sudah tidak ada. Anehnya, jarak ke tempat kejadian sangat jauh dari masjid, mustahil seorang kakek setua itu bisa muncul di sana dalam waktu singkat. Ada pula kisah seorang pemuda yang terjerat utang besar. Malam itu, ia datang ke masjid dengan hati yang hancur, berniat salat dan memohon pertolongan Allah. Seusai salat, ia duduk termenung di teras, dan tanpa sadar air matanya mengalir. Mbah Qasim yang duduk tak jauh dari situ mendekat dan berkata, "Kalau kamu mau, besok pagi pergilah ke pasar sayur, temui Pak Umar, bilang padanya bahwa utangmu akan lunas. Dia akan mengerti." Pemuda itu mengangguk, meski hatinya penuh tanda tanya. Keesokan paginya, ia menuruti saran itu. Dan benar saja, Pak Umar, yang ternyata saudagar kaya di pasar, berkata bahwa ia sudah lama mencari seseorang untuk dibantu, dan pemuda itu adalah orangnya. Dalam waktu singkat, seluruh utangnya dibayar. Ketika pemuda itu kembali ke masjid untuk berterima kasih kepada Mbah Qasim, kakek itu hanya tersenyum sambil berkata, "Jangan lupa, semua pertolongan datang dari Allah, bukan dari saya." Makin hari, kisah-kisah kecil tentang Mbah Qasim semakin banyak.
Ada yang mengaku pernah melihatnya duduk di masjid saat waktu salat, tapi di waktu yang sama, orang lain bersumpah melihatnya membantu mengangkat balok kayu di sebuah desa jauh di pinggiran kota. Ada yang mengatakan bahwa setiap kali ia mendoakan seseorang, urusan orang itu selalu dipermudah. Namun, Mbah Qasim sendiri tak pernah mengaku sebagai siapa-siapa. Ia tetap duduk di teras masjid, bersarung lusuh, berpeci pudar, dan tersenyum kepada siapapun yang menyapanya. Hingga suatu malam di bulan Ramadan, setelah salat tarawih, ia terlihat berzikir lebih lama dari biasanya. Pagi harinya, Marbot menemukan sarung lusuhnya terlipat rapi di sudut teras, tapi Mbah Qasim sudah tak ada. Beberapa hari kemudian, seorang ulama sepuh di kota itu berkata kepada jamaah, Mbah Qasim adalah wali Allah yang menyembunyikan dirinya. Ia diutus ke sini untuk menjaga keberkahan kota ini. Kini, tugasnya sudah selesai, dan ia telah kembali kepada Tuhannya. Sejak hari itu, setiap orang yang datang ke masjid dan melihat seorang tua sederhana duduk di teras, akan berhati-hati menilai. Mereka tak lagi berani memandang rendah, karena siapa tahu, di balik penampilan yang sederhana, tersembunyi seorang kekasih Allah yang hatinya selalu terhubung kepadanya.